Hey, trust me. Okay, I'm gonna jump onto the bag. Hunter, no! Hunter! The Dan used to say, if you're scared of dying, don't be afraid. Kembali lagi di channel Kembang Sarjana Film. Di video kali ini, admin akan merangkum film yang berjudul Fall yang disutradarai oleh Scatman yang dirilis pada tahun 2022. Cerita film ini berpusat pada dua sahabat, Becky dan Hunter, yang memiliki hobi memanjat tebing dan menaklukkan tantangan alam ekstrim. Bagaimana alur ceritanya? Yuk kita simak pembahasan alur ceritanya. Film ini dimulai dengan diperlihatkan tiga pecandu adrenalin yang memanjat dinding batu besar di sebuah tempat. Ketiganya adalah Becky, Dan, serta Hunter. Becky dan Dan ini merupakan suami istri yang baru saja menikah kemarin. Pada saat Dan melanjutkan memanjat, dia dikejutkan oleh seekor burung embrit yang terbang keluar dari lubang dinding batu tersebut. Hal itu membuat Dan terkejut dan ia kehilangan pijakannya. Dan berusaha mungkin untuk bertahan dan mencoba untuk naik kembali, akan tetapi tali kekangannya terlepas yang membuatnya jatuh hingga tewas. 1-2 bulan kemudian, di mana Becky terlihat menjadi pecandu alkohol dan depresi karena ditinggal mati oleh suaminya. Becky juga menghindari kontak dari ayahnya yang bernama James. James benar-benar khawatir dengan Becky dan terus mengatakan bahwa kamu tidak seharusnya seperti ini karena mungkin jika Becky yang meninggal dan pasti sudah mencari penggantinya. Akan tetapi bukannya menerima nasihat dari James, Becky malah marah. Ia pun segera pergi dari James dan pulang ke apartemennya. Setiap bermalam di apartemen, Becky mencoba bunuh diri dengan meminum 20 butir pil migran. Tetapi sebelum meminumnya, Becky mendapatkan telepon dari sahabatnya yaitu Hunter. Singkat cerita, Hunter pun tiba di apartemen Becky. Hunter mencoba menghibur Becky dan terbukti berhasil membuat Becky sedikit tenang. Hunter kemudian memberi ide agar kondisi Becky bisa seperti dahulu lagi, yaitu dengan mengajak Becky untuk pergi memanjat lagi. Tetapi kali ini bukan dinding bukit yang akan mereka panjat, melainkan memanjat menara radio yang terbengkalai yang tingginya lebih dari 2000 kaki alias 600 meter lebih. Sayangnya, Becky menolak ajakan Hunter karena dirinya belum pernah mendaki lagi sejak kematian suaminya. No, I can't do it. I'm sorry. Hey, it's okay. Saat Becky tertidur, ia bermimpi tidur bersama Dan, tetapi tiba-tiba tubuh Dan mengeluarkan banyak darah yang buat Becky langsung terbangun. Becky kemudian menghampiri Hunter yang sedang mengosok gigi, di mana Becky mengungkapkan bahwa dirinya ingat kata-kata Dan yang mengatakan tentang jangan takut untuk tetap hidup. Dari kata-kata itu, pikiran Becky terbuka dan akhirnya ia setuju untuk pergi memanjat menara bersama Hunter. Keduanya lalu berkemas dan pergi ke lokasi menara radio. Selama perjalanan, mereka bercanda gurau dengan menonton video-video milik Hunter yang diposting di sosial media. You're awesome! Keduanya lalu berhenti di kedai yang terletak tidak jauh dari menara radio berada. Saat mereka makan malam, Hunter mengajari Becky cara mengisi daya telepon dengan menggunakan striker lampu sebagai stop kontak untuk dicolokkan. Setelah itu, Hunter memberitahu Becky tentang alasan lain dirinya mengajak Becky memanjat menara TV, yaitu untuk membuat konten dengan merekam video di atas menara, lalu menguploadnya ke YouTube miliknya. Dengan membuat konten seperti ini, Hunter yakin kalau nantinya videonya akan viral di YouTube. Mereka kemudian menginap di motel untuk beristirahat sebelum pendakian besar dimulai. Keesokan harinya, Hunter dan Becky pergi meninggalkan motel dan berangkat ke menara radio. Tapi sebelum mereka masuk ke jalan raya, mobil mereka hampir saja tertabrak oleh truk dengan kecepatan tinggi.
Keduanya malah riang dan tidak menyadari bahwa itu kode verifikasi dari malapetaka. Setibanya di area menara, mereka menemukan bahwa gerbang utama terkunci. Hal itu membuat keduanya terpaksa harus jalan kaki sambil membawa perlengkapan untuk sampai ke menara. Sebelum tiba di area menara, mereka juga menemukan beberapa burung nazar yang sedang memakan seekor ciot yang terlihat masih hidup. Karena merasa kasihan, Becky pun mengusir burung-burung tersebut, sedangkan Hunter tetap nge-vlog untuk kebutuhan sosial medianya. Saat Becky melihat ketinggian menara, Becky langsung minta pulang karena gugup. Tetapi Hunter terus membujuk Becky dan menyuruh Becky untuk tetap tenang. I was afraid of my own shadow beside you the whole time. God, Hunter, come on. Dude, this is so cool. Keduanya lalu mulai memanjat menara melalui tangga yang terlihat sudah sangat kusam dan berkarat. Setelah mereka tiba di ketinggian 1000 kaki atau setengah dari menara tersebut, mereka beristirahat untuk minum sambil melihat pemandangan dari ketinggian. Hunter lalu berkomentar bahwa kita telah melewati ketinggian menara Eiffel. Becky dan Hunter kemudian melanjutkan memanjat hingga sampailah mereka di ujung tangga utama. Tetapi mereka harus memanjat 200 kaki lagi agar sampai di puncak menara. Kali ini, tangga yang mereka naiki benar-benar sangat berkarat dan hampir rapuh. Beberapa baut juga terlepas saat Hunter bermain-main di tangga. Mereka lalu melewati 2 satelit berbentuk toa, dan akhirnya sampailah mereka di puncak menara radio tertinggi di dunia. Hunter mulai mengambil video untuk halaman sosial medianya, dengan menggunakan drone untuk terbang di sekitar area tersebut. Hunter kemudian memutuskan untuk mengambil foto sambil bergelantungan di tepi, dan meyakinkan Becky yang terlihat enggan untuk melakukan hal yang sama. Becky juga menggunakan kesempatan untuk menyebarkan abu suaminya dari atas yang membuat Hunter menangis histeria. Ketika hari mulai sore, Hunter dan Becky memutuskan untuk mulai turun kembali. Becky turun terlebih dahulu dan berhasil sampai ke bagian anak tangga. Namun sayangnya 2 baut tiba-tiba lepas, yang membuat tangga roboh ke bawah dan menyebabkan Becky menjatuhkan tas mereka ke kedua toa yang berada di bawah mereka. Hunter dengan sekuat tenaga menarik Becky ke atas dengan menggunakan tali yang masih mengait di tubuh Becky. Setibanya di atas, Hunter menemukan kalau paha Becky terluka. Hunter pun segera membuatkan pertolongan pertama dengan kain untuk luka di paha Becky supaya tidak membusuk. Alright. Mereka kemudian menemukan teropong dan pistol mercusuar di kompartemen menara, akan tetapi mereka harus menunggu momen yang tepat untuk menggunakannya. Di sini, keduanya berpikir kalau tangga yang jatuh ke bawah bisa menarik perhatian orang di sekitarnya. Mereka pun menunggu orang yang mungkin penasaran untuk memeriksa jatuhnya tangga. Namun 5 jam kemudian, Hunter dan Becky tidak menemukan tanda-tanda adanya orang di bawah. Hunter lalu punya ide yaitu membuat postingan foto di Instagram dengan dirinya berada di menara radio dan memberi caption, "Tolong kami dan hubungi 911. Setelah membuat postingan tersebut, Hunter mencoba menuruni HP-nya kedua toa agar mendapatkan sinyal, tetapi hal itu sia-sia karena belum ada suara notifikasi. Keduanya lalu memutuskan untuk menjatuhkan HP tersebut dengan memasukkannya ke dalam sepatu Hunter dan melapisinya dengan kaos kaki,
serta barang olahraga milik Hunter sehingga tidak pecah saat menyentuh tanah. Akan tetapi sia-sia, karena ponselnya tetap hancur. 1 jam kemudian, mereka melihat seekor anjing dan pemiliknya sedang mendekati menara. Anjing itu menemukan sepatu Hunter serta HP rusak di dekatnya. Tapi si pemilik anjing tidak memperhatikannya dan malah berteleponan. Becky dan Hunter mencoba untuk menarik perhatian mereka dengan melemparkan sepatu Becky, tetapi itu sia-sia. Mereka lalu melihat bahwa pria itu pergi dan bergabung dengan temannya untuk manggang makanan di mobil van yang terletak 1 mil dari menara. Becky memutuskan untuk menggunakan flare gun, tetapi Hunter menahannya karena cuaca masih terang. Begitu matahari terbenam, mereka langsung menembakkan flare gun sembari menyinari ponsel Becky untuk menarik perhatian orang yang berada tidak jauh dari menara. Dan akhirnya orang tadi melihat Becky dan Hunter. Namun bukannya menolong, orang tadi malah mengambil mobil Hunter dan segera pergi dari area menara. Kini, Becky dan Hunter tidak memiliki cara lain karena mulai dehidrasi dan kelaparan. Pada saat itu juga, Becky menonton video di handphonenya, di mana video itu memperlihatkan pernikahan bersama dan akan tetapi Becky melihat bahwa Hunter tampak cemberut di belakang Becky. Dia juga melihat tato di kaki Hunter yang bertuliskan 143 yang merupakan sesuatu yang pernah dikatakan oleh Dan. Hunter kemudian terus terang dan mengakui bahwa dia dan Dan berselingkuh yang berlangsung selama 4 bulan. Tetapi Hunter akhirnya memutuskan Dan. Karena meskipun dia telah jatuh cinta pada Dan, dia lebih menyayangi Becky sebagai temannya. Keesokan paginya, Becky mencatat bahwa sudah 24 jam mereka berada di sini sejak menjatuhkan telepon milik Hunter. Hunter lalu mengatakan bahwa dirinya bisa turun ke 2 toa untuk mengambil tas mereka. Dengan bermodalkan nekat, Hunter mulai turun ke toa dengan menggunakan tali kekang dan ia berhasil mencapai toa dengan cara melompat. Setelah meminum air, Hunter menggunakan tongkat selfie untuk mengaitkan tas ke tali kekang dan kemudian melompat ke tas tersebut untuk membantunya naik ke atas. Namun saat mencoba memanjat, Hunter tergelincir ke bawah. Tetapi tampaknya ia baik-baik saja dan terlihat masih mendarat di tas meskipun tangannya menderita luka bakar karena memegangi tali. Keduanya segera menulis catatan minta tolong di kertas dan menempelkannya ke bagian drone. Setelah itu, Becky menerbangkan drone tersebut ke kedai yang mereka datangi siang tadi. Namun sayangnya baterai drone terlalu lemah yang pada akhirnya mereka pun menerbangkan kembali ke menara sebelum jatuh ke tanah. Di malam harinya saat Becky tertidur, ia bermimpi diserang oleh burung nazar yang beringas. Selama serangan itu, Becky juga melihat Hunter sudah meninggal di sampingnya sambil digerogoti oleh burung nazar. Hal itu membuat Becky terbangun dan ditenangkan oleh Hunter. Becky lalu ingat tentang pengisian daya Hunter dan berencana naik ke bagian paling atas menara untuk menyambungkan pengisi baterai drone ke stop kontak di lampu berwarna merah. Keesokan harinya, Becky mulai memanjat tiang. Setiba di puncak tiang, Becky segera mencopot polamnya dan mencolokkan casan drone ke stop kontak. Tapi sayangnya, staker charger tidak mencapai kuningan. Becky kemudian menggunakan cincin kawinnya untuk mengisi arus stop kontak, dan itu terbukti berhasil mengisi daya ke baterai drone. Sambil menunggu baterai penuh, Becky dengan sekuat tenaga berpegangan pada tiang. Di saat itu juga, burung nazar muncul dan menyerang Becky beberapa kali.
Setelah baterai penuh, Becky turun ke Hunter lalu segera menerbangkan drone ke kedai yang sebelumnya mereka datangi. Namun, tepat sebelum drone mencapai kedai, sebuah truk tak sengaja menabrak drone dan menghancurkannya. Si sopir kemudian turun, tetapi ia tidak mengambil drone-nya karena takut. Menjelang sore, Becky melihat awan badai mendekat ke arahnya. Becky lalu minta Hunter untuk memberikan sepatunya sehingga dia dapat mengirim teleponnya. Becky menolak dan kemudian terungkap bahwa sebenarnya Hunter yang Becky ajak bicara selama beberapa jam terakhir hanyalah halusinasi. Hunter yang sebenarnya sudah meninggal saat ia mengambil tas dan ia terjatuh ke toa saat mencoba memanjat. Becky hanya menarik tasnya saja dan membayangkan Hunter di sampingnya, karena ia tidak bisa menghadapi kenyataan bahwa dia sendirian di atas menara radio. Becky lalu menatap jasad Hunter yang kini dimakan oleh burung nazar. Ketika badai mulai mendekat, Becky membuat pesan video untuk terakhir kalinya. Di video itu, Becky mengatakan penyesalannya karena tidak patuh dengan omongan ayahnya. Di saat itu juga, suara petir terdengar dan Becky tiba-tiba pingsan. Keesokan harinya, burung nazar menemukan Becky sedang pingsan dan mencoba untuk mencabik-cabik luka di pahanya. Hal itu membuat Becky tersadar dan ia langsung meraih leher burung nazar tersebut kemudian memukulnya sampai mati. Becky lalu memakan daging burung nazar untuk mengisi perut karena mulai kelaparan. Setelah energinya mulai pulih, Becky memberanikan diri turun ke toa dan mengirim pesan ke 911 melalui HP-nya. Setelah itu, ia memasukkan HP tersebut ke sepatu Hunter dan kemudian memasukkan sepatu itu ke perut Hunter yang sudah dirobek oleh burung nazar. Becky kemudian terpaksa menjatuhkan jasad Hunter sehingga HP milik Becky tidak hancur saat menyentuh dasar dan pesan secara otomatis terkirim ke 911. Beberapa jam setelah itu, James ayah Becky pergi menuju ke menara radio. Dari dalam mobil, James melihat helikopter terbang ke arah puncak menara yang artinya pesan Becky benar-benar sudah terkirim. Setiba di menara, James menemukan mayat yang sudah ditutupi plastik oleh tim penyelamat. Ia mengira kalau itu Becky, tetapi ternyata bukan. James lalu dipanggil oleh Becky yang ternyata sudah diturunkan oleh tim penyelamat. Becky meminta maaf kepada James serta mengatakan bahwa dirinya sangat menyayangi James. Dan film pun berakhir. Itulah alur cerita film Fall. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang admin bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Kembang Sarjana Film, sampai jumpa di video berikutnya.